Shalom, selamat pagi. Ada apa? Amin. Puji nama Tuhan ya. Di pagi hari yang mungkin mendung ini, jangan biarkan hati kita juga ikut mendung. Karena kita hari Minggu saat ini adalah hari di mana kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bersuka cita bersama untuk menyembah Tuhan. Mari kita meninggalkan beban kita. Mari kita tinggalkan pergumulan kita. Saat ini mari kita berhati kita lebih fokus kepada Tuhan. Mari kita tenang karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita tenang, Tuhan selalu ada di sini. Mari kita naikkan pujian karena Bapa mendengar seruan hati kita. Seruan hatiku
kasih. Kami ada Tuhan hanya karena Engkau. Kami berdiri menghadap tahta Tuhan. Itu semua karena Engkau. Ya Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami rindu Tuhan beriman. Kami rindu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau kembali di bait suci, di ruang Maha Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh atas, berlimpah-limpah, tidak ada habisnya, tiada berkesudahan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Dari yang kami tahu dulu, saat bahkan sampai masa depan, kasih-Mu akan tetap. Kasih-Mu Tuhan, Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang selalu menemani kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Besar anugerah yang telah kami rasakan. Karena begitu besar anugerah hingga Kau karuniakan anak satu-satunya anak-Mu yang tunggal bagi kita. Ya Tuhan. Menghadap
untuk menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan, di pagi hari ini, di saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami, di mana kami bersekutu bersama untuk menyembah Engkau, di mana kami ada di tempat ini ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman. Kami rindu Tuhan untuk memuji muliakan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk berkumpul lagi bersama Engkau. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk berbicara kepada Engkau, berkomunikasi kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tak bisa sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa ya Tuhan, biarlah kami bertumbuh dalam naungan, biarlah kami berbuah lebat di bawah perlindungan dalam buah-buah roh, hanya untuk kemuliaan nama. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa kepada kami dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan antar ke tempat ini ya Bapa, untuk bersama-sama bersatu hati memuji nama. Ya Bapa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba ya Tuhan, yang menyampaikan kepada firman, agar firman yang berasal dari Engkau menguatkan kami, agar demi hari demi hari kami semakin dikuatkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah sanggup melakukan hal itu. Karena Allah sanggup melakukan hal yang tak mungkin jadi mungkin. Karena Allah sanggup melakukan segala hal. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Makin akan menaikkan pujian. Allah sanggup. Semua
sukacita surga. Karena sukacita itu berasal dari Allah. Allah berasal dari surga. Jadi sukacita kita ini berasal dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Kristus. Saya minta Mas Andres untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Memberikan kuasa persembahan hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan dan memberikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya pada persembahan ini ya Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami telah doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Kasihnya bagi
sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam hati kita. Mari kita siapkan telinga kita agar firman Tuhan yang akan kita dengar akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Siapkan hatimu Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
maju ke depan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyikan pujian ini, satu pernyataan bahwa kita merindukan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, saudara. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Tapi hidup manusia lah yang seringkali berubah. Manusialah seringkali melupakan firman Tuhan yang sebenarnya. Saya mau ketika kita menyanyikan pujian ini, ketika kita mengatakan Tuhan, aku sedang mempersiapkan hatiku untuk mendengarkan firman, maka kita benar-benar siap untuk mendengar firman Tuhan. Supaya ketika firman itu disampaikan, saudara tidak berpikir tentang di rumah, tidak berpikir tentang cucian, tidak berpikir tentang teman, tidak berpikir tentang handphone, tidak berpikir tentang mainan apapun juga, tapi fokus kepada Tuhan, karena aku sedang mempersiapkan hatiku untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan satu kesungguhan hati. Aku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekarang ini Benar Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan sujud menyembah Tuhan dan mendengarkan firman.
inilah kami Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan tuntunan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Karena ketika kami melewati hidup ini Tuhan, ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang seringkali membuat kami jatuh. Tapi kami punya Tuhan yang memberikan tuntunan kami dengan firman. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan urapi hamba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah duduk saudara dikasihi Tuhan, saya senang bersama dengan saudara sekali di tempat ini. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saudara bisa menjawab. Pilih Tuhan atau pilih keluarga? Mana yang paling pertama kalau saudara ditanyakan Tuhan atau keluarga? Nah, ini pertanyaan yang mulai dulu masih ada pertanyaan seperti itu. Keluarga. Puji Tuhan. Padahal dia jawab Tuhan. Wah, ini kalau dikasih ring tinju separuh-separuh. Ini pertanyaan yang sulit, saudara. Tapi jawabannya gampang banget. Ya. Saudara milih uang berapa? 1 juta atau 1 miliar? Hah? 1 juta 1 miliar. Semua ya. Kebanyakan. Pilih 100 rupiah apa 1 miliar? 1 M. Semua pasti milih 1 M. Tidak ada yang milih, saya yang 100 rupiah aja deh. Tidak ada. Ya. Kalau itu nyata, saudara pasti saudara akan milih yang 1 miliar. Nah kalau saudara dibandingkan ini keluarga atau Tuhan, kalau kita diperhadapkan kepada pertanyaan begitu, kudu bandingan nih, gitu loh. Ngerti saudara? Ya, itu bukan bandingan nih, gitu loh. Nah kalau terus bagaimana? Om Jimmy ngomong apa? Harusnya saya milih keluarga atau saya milih Tuhan? Di dalam Tuhan itu ada keluarga saudara. Di dalam Tuhan itu ada berkat saudara. Tadi saudara mau milih sama Allah, saya milih berkat, berarti saudara milih sebagian aja dari kehidupan ini. Kalau saudara milih keluarga, saudara cuma milih sebagian saja. Seluruhnya, whole my life itu adalah Tuhan saudara. Itu yang seringkali tidak dimengerti oleh kita. Sehingga akhirnya orang selalu bertanya, Berendi, ayo keluarga apa Tuhan? Itu bukan bandingan nih saudara, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Ya, oke. Mari kita akan belajar dari Alkitab kita seperti apa. Kita akan mulai baca di dalam kitab next Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian berikutnya saya akan bacakan buat saudara sekalian Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya suka satu lagu yang lagunya sekolah minggu dia. Ku daki di kiri kananku di kanan apa? Ya Mak? Di kanan kau ada. Nah, di kiri kau ada.
hidup kita semua dikelilingi oleh Tuhan. Itu seperti apa, saudara? Seperti saudara ada di tempat ini. Saudara duduk di tempat ini, maka saudara ada di gereja. Jadi saudara di gereja, maka kiri saudara ada, ya saya tetap di gereja. Kanan saudara, saya tetap di gereja. Di atas saudara, ya saya tetap ada di gereja. Tidak ada di sini. Tahukah saudara dalam kehidupan kita bahwa kita ada di dalam Tuhan? Bukan hanya dikelilingi, tapi di dalam hati, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, mulai dari masa lalu, mulai dari masa sekarang, mulai sampai masa yang akan depan, masa yang akan datang. Hidup kita ada di dalam Tuhan. Kalau dari ayat-ayat yang kita baca, maka kita perlu mengerti satu hal. Kita akan belajar tentang kehidupan, saudara. Ya, kalau disebut di sini kehidupan, di sini, saudara jangan berpikir bahwa kalau saya makan berarti saya hidup. Bukan hanya sekedar hidup. Hidup yang disebutkan di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Galatia dan Kolose ini adalah bahwa ini adalah hidup yang bersifat hidup rohani. Ya, ingat saudara, hidup rohani bukan hanya sekedar hidup jasmani yang selama ini kita hidupi, kita makan dan lain-lain, bukan. Tetapi ini lebih mengarah kepada kehidupan rohani kita, kehidupan sehari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa selama kita itu masih hidup sekarang ini, dikatakan bahwa dalam kitab tadi bahwa kita masih hidup di dalam daging. Ya. Saudara bukan hantu yang akhirnya saudara tidak punya daging. Ya, di dalam kitab Galatia selama kita masih hidup di dalam daging, ya kita memang hidup di dalam daging, saudara. Kita tidak lagi tidak hidup seperti hantu atau seperti roh saja, tetapi kita hidup di dalam daging. Artinya apa, saudara? Bahwa artinya kita masih punya kelemahan. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita sedang menuju kesempurnaan. Tuhan sedang menuntun hidup kita menuju kepada kesempurnaan. Dan itu melalui proses. Makanya kita diberi daging sama Tuhan dalam kehidupan ini untuk tetap hidup secara fana di dunia ini. Ya. Di dalam kehidupan kita di dunia ini disebutkan bahwa kehidupan kita adalah masih bersifat daging, ya. Masalahnya adalah dulu, saudara, ketika masih kita hidup di dalam daging, dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak semua orang-orang yang berdosa. Semua, gak peduli nabi, gak peduli pendeta, gak peduli pastor, siapapun, semua manusia adalah manusia yang berdosa. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Artinya apa, saudara? Kita seharusnya ditentukan ada di dalam maut. Kita semua ditentukan untuk mati. Kita semua sudah dieksekusi, sudah diketuk palunya bahwa karena kamu berdosa maka kamu akan masuk neraka. Kamu akan mati selama-lamanya. Itu vonis dari karena kita melakukan dosa, karena kita di bawah hukum dosa, karena kita di bawah ikatan dosa, karena dosa itu sudah merambah kemana-mana. Memang mulainya dari Adam dan Hawa, dosa yang kecil atau misalkan dosanya cuma sedikit, tetapi itu sekarang sudah merambah kemana-mana. Bagaimana siapa yang mengajari Habil untuk membunuh Kain? Tidak ada. Tetapi bukankah itu dilakukan oleh Habil? Bagaimana kemudian dosa itu sampai kepada manusia? Saudara bisa membaca sejarah manusia di dalam Alkitab bahwa semua manusia telah melakukan dosa. Tidak ada yang benar, satu pun tidak, katanya Tuhan. Dan karena vonis mati yang seperti itu, maka apa yang kita dapatkan, saudara?
Yang kita hadapkan adalah kutukan. Kita dikutuk oleh Allah. Kita mengalami satu keterasingan dari Allah. Ya. Kenapa kok Allah mengasingkan kita? Bukankah Allah mengasihi kita? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Allah di dalam keberadaannya adalah Maha Suci, sangat suci. Ketika kemahasucian itu akan bercampur dengan dosa, maka dosa dengan sendirinya akan tertolak, tidak akan bisa bercampur dengan Allah. Padahal saudara tahu, Allah itu rindu sama anaknya. Ingat saya, ya. Jadi rindu tapi nggak bisa deket-deket, karena manusia itu penuh dengan dosa. Aku dekat manusia mati, gitu loh. Ya. Kalau aku dekat sama manusia akan mati. Kerinduan Allah kepada manusia, sehingga tidak menyayangkan anaknya menjadi manusia, anak yang dikasihi, anaknya yang tunggal, firman Allah menjadi manusia, menjadi daging. Supaya apa, saudara? Supaya membawa satu kabar yang luar biasa. Bukan hanya kabar, saudara, karena ini berhubungan dengan penebusan. Supaya dengan kematian Tuhan di kayu salib, maka kematian itu akan membayar lunas semua dosanya manusia, membayar semua kesalahan-kesalahan kita. Segala sesuatu yang mendatangkan seharusnya membuat kita dihukum, semua ditimpakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita semuanya, saudara, saya, kita bisa dekat dengan Allah Bapa. Kita bisa mengatakan Allah Bapa yang di surga, Bapakku, papiku, my father, kadang-kadang orang daddy. Ada banyak orang yang menyebutkan bermacam-macam kepada Allah. Karena apa, saudara? Karena mempunyai satu hubungan yang begitu dekat. Hidup kita yang digadaikan. Seharusnya saudara, sekarang di sini siapa yang pernah gade televisi? Yang ada atau laptop? Belum ada. Jangan digade ya, sudah nanti laptopnya gereja digade. Nah, kalau kita gade laptop, saudara, pegadean, saudara masih boleh nggak pegang-pegangan laptopnya? Ya nggak boleh, laptopnya yang digaden, ya toh. Lah tapi ketika hidup kita sudah ditebus atau laptop itu ditebus, kalian baru bisa main laptop. Demikian dengan hidup kita, saudara. Kita sudah nggak berhak lagi dengan hidup kita. Karena hidup kita sudah digadekan kepada kuasa gelap, sudah dijual, bukan hanya dijual sama kuasa gelap. Ketika kita dijual hidup kita, maka perlu ditebus, perlu diambil kembali, perlu dibayar kembali supaya lunas dan itu menjadi milik kita. Itu menjadi, kalau hidup kita itu menjadi milik Kristus. Cara ini ya Tuhan memberikan nyawanya, memberikan darahnya yang kudus, supaya kita ditarik kembali ini, tak bayar lunas, diambil kita sama Tuhan. Dan sekarang kita menjadi milik siapa? Yang miliknya Tuhan. Ya. Dalam keadaan kita tergade, hidup kita di dalam kehidupan kita terkutuk. Bukan saudara bayar uang gaji dewe. Saya tak bayar uang gaji saya sendiri, hidup saya digaji, saya tak bayar uang gaji saya, tidak bisa, saudara. Tapi ada di luar, di saat Jesus found you, ketika Tuhan menemukan saudara, Tuhan mencari saudara. Anakku digaji di toh, itu saudara sedang dicari oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mendapatkan hidup saudara, Tuhan mengatakan saya bayar, saya ambil, ini anak saya. Dan ketika saudara menjadi miliknya Tuhan, saudara, apa yang sedang
terjadi, saudara. Hidup kita sudah bukan milik kita, saudara. Hidup kita adalah milik Dia yang membeli kita, Dia yang menebus kita. Ditebus dengan darah yang mahal. Terus kemudian saudara, saya harus katakan kepada Bapak Ibu, hidup saudara sekarang, ya, saudara tergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Sumber hidup saudara adalah Tuhan Yesus, bukan orang lain. Yang berikutnya, saudara, karena sumber kita adalah Tuhan Yesus, karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka sebenarnya pemilik hidup kita adalah Kristus. Benar kan? Ya. Saudara pernah nggak yakin dengan hidup saudara? Bisa nggak kita main-main dengan hidup kita? Kalau kita miliknya Kristus, mana boleh, saudara. Bahwa hidup saudara itu bukan milik saudara, kalau sudah miliknya Tuhan, ya harus diserahin penuh sama Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan kok. Ya. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini, saudara. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika Tuhan mati buat kita? Yang jelas, Dia menebus kita, sudah mengambil kita kembali dan hidup kita bersama dengan Tuhan. Satu. Ya. Tapi yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah Tuhan mau menguduskan kita, saudara. Kita kalau dulunya orang-orang yang jahat, orang yang kotor, Tuhan nggak memandang itu sebagai sesuatu yang perlu diperhitungkan. Tapi Tuhan melihat kita sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan yang berikutnya, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan. Tuhan tidak membiarkan kita dibelenggu terus oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu memang berusaha untuk membelenggu hidup kita, berusaha untuk menguasai kita. Tapi bukankah, saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk lepas dari kuasa kegelapan. Belenggu dosa dikatakan dipatahkan. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi warga negara yang baru, warga negara ke surga. Ya, kita harus berlaku sebagai anak-anaknya Tuhan. Anak-anak surga, ya tidak berbeda dengan dunia ini. Ya. Kalau kita menjadi anaknya Tuhan, anak-anak surgawi, ya berarti yang berlaku dalam kehidupan kita adalah hukum surgawi, bukan hanya sekedar ikuti arus dunia, tidak. Tapi karena kita menjadi miliknya Kristus, hidup kita menjadi milik Kristus, maka hal yang paling jelas, yang paling urgent, yang paling benar, yang paling penting adalah bahwa kita harus hidup untuk Kristus. Kalau selama ini saudara masih terus berkecimpung di dalam kuasa kegelapan, di dalam dosa, saudara tidak taat kepada perintah Tuhan, saudara main-main dengan Tuhan, di dalam ibadah saudara main-main dengan Tuhan, saudara tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah terus piye? Terus bagaimana, saudara? Apa saudara mau tetap begitu? Jauh dari Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Padahal saudara tahu bahwa Tuhan ingin, saya itu ingin, katanya Tuhan, setiap hari Tuhan nyopo saya. Kalian semua itu nyopo saya. Aku ini sopon lah isu rek. Kamu itu kan anak-anakku. Bilang aja selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sopon aku di doa, gitu. Nah kemudian kalau di dalam kehidupan sehari kamu butuh tuntunan, ojo boleh primbono batal jemur ada makna itu. Tuntunan yang diberikan oleh Tuhan yaitu Alkitab, itu wocon Alkitabnya, gitu loh. Ya. Loh terus Tuhan, kalau aku lagi kecepit hidupku, aku butuh kekuatan, gak usah boleh wong pinter, carilah Tuhan Yesus. Ya, karena bukankah hidup kita
di sekeliling kita, di kiri kanan, di atas bawah, depan belakang, semuanya. Bukankah hidup kita ada di dalam kekuasaan Tuhan? Bukankah hidup kita di dalam tangan Tuhan? Bukankah kita adalah milik Allah? Itu yang kadang-kadang seringkali dilupakan. Bayangin loh saudara, kalau saudara sudah melakukan dosa, apakah saudara sudah berpikir bahwa ketika saya melakukan begini, ketika saya mencuri, saya melakukan perzinahan, saya melakukan sesuatu yang berdosa, berpikirkah saudara bahwa Tuhan ada di dalam hati saudara? Berpikirkah saudara bahwa Tuhan sedang mengawasi saudara? Berpikirkah saudara bahwa Tuhan sedang melihat saudara dengan menangis dengan air mata sedih? Lah gitu kok saudara itu kok mentolong, wong sudah menyalibkan Tuhan, masih menyakiti hatinya Tuhan dengan kehidupan kita. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara melayani dengan asal-asalan. Pokoknya yang penting aku nyanyi, yang penting aku main musik, yang penting aku sekalian. Perlu latihan gak usah, asal latihan kayak opo, babak ini aja. Segitu tidak berharganya Tuhan di hadapan saudara. Aku kadoi waktu, saudara dikasih waktu 7 hari dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa bermain-main dengan Tuhan? Apalagi saudara, ketika saudara dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu adalah suatu amanat yang luar biasa. Ketika saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi guru sekolah minggu, saudara sedang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak raja. Bayangin saudara, ketika kalau saudara bilang, tolong Mbak Linda untuk hari ini, mulai hari ini setiap minggu ya ada jadwal untuk mendampingi anaknya Presiden Jokowi. Apakah anak Jokowi biasa? Enggak mungkin. Saudara akan sebelumnya misalkan, nanti akan ditanyakan oleh anaknya Jokowi, apa yang saya persiapkan, alat peraga apa yang saya persiapkan. Kayak gitu saudara. Apakah kita serius melayani? Atau hanya sekedar kita main-main? Kita anggap kita meremehkan Tuhan, meremehkan semua pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya saudara, karena kita menjadi milik Tuhan, maka hidup kita sebenarnya adalah hidup yang berbeda. Hidup kita tidak lagi hitam dan putih, tidak lagi benar dan dosa. Nggak hanya itu, tetapi ada banyak nilai-nilai yang Tuhan mau tanamkan dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi hitam putih, tapi kita sudah full color, sudah berwarna-warni. Tuhan menaruh kepada kita kasih, Tuhan menaruh kepada kita kelembutan, Tuhan menaruh kepada kita pengabdian dan lain sebagainya di dalam hati kita. Kita sedang dikelilingi. Hidup kita bukan dulu lagi seperti. Kalau saudara berpikir bahwa hidup kita adalah sama dengan yang dulu, saudara belum masuk di dalam fase menjadi milik Kristus. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang berubah, yang tidak sama. Kita harus menyadari itu, saudara. Hidup kita yang sekarang bukan hidup kita yang dulu. Seperti yang saya katakan, kita masih hidup dalam daging. Ya, walaupun kita sama, beda dulu sama sekarang, tetapi sama-sama hidup masih di dalam daging. Tetapi hari ini kita sedang menuju kesempurnaan. Hari ini kita sedang belajar untuk bertumbuh di dalam. Hari ini kita belajar untuk memperbaiki hidup kita, sikap kita, kasih kita, pengabdian kita, cinta kita, itu semua kita sedang maju ke depan, berusaha untuk lebih baik. Dan tentunya ketika kita masuk untuk berusaha untuk menjadi lebih baik, kita nggak sendiri, saudara. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes,
Kita tidak dibiarkan diatur, kita tidak dibiarkan sendiri. Ada kuasa yang terus menguatkan kita, menemani kita, menolong kita, menghibur kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Ya, oke. Mari kita akan datang pada Tuhan berdoa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di Saudara dan Bapak dikatakan bahwa Yesus terlebih besar. Yesus bukan hanya di hati kita, bukan hanya di pikiran kita, bukan, tapi di seluruh kehidupan, di seluruh hati kita. Christ is our life. Di semuanya. Kalau selama ini saudara mengesampingkan Tuhan, saudara hanya berpikir Tuhan ditemui hanya hari ini, datang pada Tuhan, saudara sedang salah langkah. Kalau saudara hanya berpikir saya datang kepada Tuhan hanya ketika saya mau makan dan bersyukur karena makanan, saudara salah. Bukan hanya itu, saudara. Amin. Tuhan ada di dalam semua langkah kita. Tuhan ada di dalam semua kehidupan kita. Tuhan ada di dalam pekerjaan kita. Tuhan ada di dalam dimanapun kita berada. Kalau kita mau membawa Kristus dalam kehidupan kita, maka kita harus berlaku sebagai anak-anak terang dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kita ada di dalam perjamuan kudus.
satu peringatan, satu perayaan di mana kita mengingat kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus kita yang digadai. Tuhan mati buat kita. Tuhan memberikan nyawanya buat kita, sehingga segala macam bentuk dosa ditimpakan kepada Dia, dan kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita diberi oleh Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini hal yang sangat luar biasa supaya Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan terakhir, Last Supper, Tuhan bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang aku berikan kepadamu untuk pengampunan dosa. Artinya bahwa kita pribadi, kita sendiri tidak akan bisa mengampuni dosa-dosa kita, walaupun kita melakukan sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap suci. Tapi bukankah kita sudah digadaikan hidup kita? Apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, inilah darahku yang kucurahkan, itu membawa keampunan. Mari saudara yang menjadi tugas Persaudaraan Kudus untuk maju ke depan, kita memberikan pujian pada satu itu.
di hadapan Tuhan. Kita lihat hidup kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain, tapi melihat hidup kita. Layakkah saudara? Layakkah hidup saudara? Jika ada satu kesalahan dalam hati saudara, datang kepada Tuhan dan minta ampun. Bukankah Tuhan membuka pintu pengampunan bagi kita? Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, perhatikanlah yang aku katakan kepadamu. Aku mengasihimu. Aku mengorbankan nyawaku untukmu. Aku mempedulikanmu. Aku memelihara hidupmu. Aku menolongmu. Aku menyertai. Tetapi aku berkata kepadamu, apakah kamu sungguh menghargai kasihku? Apakah kamu sungguh menghargai kasihku? Aku ingin membawa dirimu bertumbuh untuk mengasihi aku Allahmu, supaya hidupmu penuh dengan sukacita yang aku sediakan bagimu. Jikalau kamu mau mengasihi aku ada bersamamu. Aku mengkuatkanmu, aku menolongmu, aku menyertaimu, aku memakaimu untuk kemuliaan namaku. Tetapi jika kamu tidak peduli akan kasihku kepadamu, kamu tidak akan menikmati indahnya kasihku bagimu. Karena itu, buka hatimu, datang kepadaku saat ini. Akuilah dosamu. Akuilah hatimu yang tidak mengasihi aku, Allah. Kembali serahkan hidupmu kepadaku, supaya aku datang dalam hidupmu dan kamu akan mengalami kasihku yang luar biasa dalam hidupmu. Sekali lagi aku memanggil kamu untuk bertobat dari dosamu. Kembali kepada aku Allahmu, supaya kamu memiliki kasihku, supaya kamu mengalami kasihku yang luar biasa bagi hidupmu. Kembalilah anakku, datang kepadaku dengan kesungguhan hatimu, maka aku akan datang dalam hidupmu. Kamu akan mengalami indahnya kasihku dalam hidupmu. Dengar dan lakukan. Aku memberkati kamu sekalian. Amin. Itulah hati Tuhan ya saudara. Tuhan rindu memberkati kita, Tuhan rindu mengasihi kita, Tuhan rindu bersama dengan kita. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Ada dosa-dosa yang mungkin tersembunyi yang tidak dikatakan atau tidak terlihat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beresi saudara. Sebelum kita masuk di dalam persamaan kudus, kita beres semua. Amin. Minta pengampunan kepada Tuhan.
Amin Israel ya Tuhan. Amin. Ampuni kami Tuhan. Jika kami masih berlaku sebagai orang-orang dunia dan melakukan hal yang bersifat dosa, kami masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hari ini kami bukan seperti orang dulu lagi. Kami orang yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, supaya Engkau bisa bersekutu dengan kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kami mau terus diperbaharui di dalam Tuhan, menjadi manusia baru. Pada pagi hari ini di tangan kami ada roti dan ada anggur yang melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya roti dan anggur ini menjadi alat sakramen di mana kami mau dekat dengan Tuhan, di mana kami mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati, kuduskan dan sucikan bagi hidup kami Tuhan, bagi kehidupan rohani kami, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi baru, diperbarui hari sehari dalam Engkau. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan buat saudara. Ketika selesai saudara mengatakan amin, dan kemudian kita akan makan bersama-sama. Kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini saudara melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Kita mengatakan amin dan kita akan makan bersama-sama. Amin. Kita akan mengangkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah air ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di kayu salib, yang mengucur dari kepalanya dan dari seluruh tubuhnya untuk keampunan dosa kita. Saudara yang percaya katakan amin dan akan berdiri bersama-sama. Amin. Terima kasih. Mari kita akan mengucapkan syukur pada Tuhan. Amin. Amin. Sudah bersyukur Tuhan. Amin. Sudah bersyukur Tuhan. Amin. Bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami orang berdosa, kami tidak ada artinya, tapi Engkau mengasihi kami.
Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang membawa kami kembali disucikan di dalam kudus. Amin. Haleluya. Yes, terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu kembali selesai. Baiklah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur anugerahnya, kasihnya yang luar biasa, pengorbanannya yang ajaib. Mari kita datang kepadanya dengan ucapan syukur untuk segalanya. Kita akan berdoa dan Ibu Setiati akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih, menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena manusia yang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman kematian selama-lamanya, tetapi Bapa, kami mengucap syukur betapa besar anugerah Tuhan bagi kami, betapa besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan bagi kami. Kami berterima kasih karena kami telah ditebus dan kami boleh memiliki pengharapan hidup kekal di dalam Engkau, Bapa. Bapa di surga, inilah hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan dan rencana serta kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang baru, hidup yang berbeda dari hidup di dalam dunia ini, Bapa. Tapi kami adalah anak-anak surgawi, di mana Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh persiapkan hidup kami dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong kami supaya kami sanggup, kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami tiap hari. Bapa, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu kekuatan itu bagi kami. Kami perlu karunia-karunia dari Roh Kudus-Mu, Bapa, sehingga karunia Roh Kudus-Mu boleh membawa kami lebih-lebih lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau, lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau, ya Bapa. Dan kerinduan kami, Tuhan, hidup kami boleh menjadi suratan yang hidup, yang boleh dibaca orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman pada siang hari ini. Amin. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini ya Bapa. Amin. Memberkati setiap pelayanannya, berikan kekuatan dan mujizat boleh terjadi dalam kehidupan ya Bapa. Amin. Sehingga hamba-Mu boleh semakin dipakai oleh Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir saat ini. Kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini kami boleh membawa berkat surgawi dalam kehidupan kami masing-masing. Dan dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami ingat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami saat ini Tuhan. Dalam keberadaan mereka masing-masing Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih setia Tuhan. Supaya mereka boleh ingat kembali akan kasih-Mu yang luar biasa. Pada akhirnya mereka boleh kembali mengasihi Engkau, setia kepadamu, dan boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam surga itulah kerinduan kami. Kami serahkan segala doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami datang kepadamu, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Bapa, kami bawa bukris, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah menolong bukris sehingga sehat sempurna. Bapa, kami juga datang kepadamu, kami bawa Nur yang ada di Sumatera. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dengan tangan-Mu yang berkuasa. Bapa, kami bawa setiap anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Di dalam nama Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi atas setiap pribadi kami. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, mujizat-Mu terjadi. Kami juga percaya Bulis Tuhan sembuhkan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan segalanya kepadamu. Kami berdoa buat saudara kami Jen. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai lebih untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara kami Jen. Kami percaya semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan syukurannya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, mengerjakan hidup kita, menguatkan kita, bahkan mengurapi kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, Amin.